Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan dengan NIM 2024102063 di kelas Sistem Basis Data D. Saya akan menjelaskan tentang modul multi-table. Ya, pertama-tama kita langsung menuju soal yang pertama, itu tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barang yang terurut berdasarkan nama kategorinya. Untuk query-nya yaitu select product name, yaitu produk name dari tabel produk. Tak ubah namanya menjadi nama produk seperti yang diminta tadi, menampilkan nama produk. Selanjutnya unit price dari tabel produk, kita ubah namanya menjadi harga untuk menampilkan harga. Terus kategori name dari tabel kategori, kita ubah menjadi nama kategori seperti yang diminta tadi. Terus yang selanjutnya from produk, yaitu dari tabel produk dialiaskan menjadi P join kategori, tabel kategori dialiaskan menjadi C. Terus on P kategori ID sama dengan C kategori ID, yaitu kategori ID yang ada di tabel produk sama dengan tabel kategori di tabel kategori ID yang ada di tabel kategori. Ya, order by kategori name di tabel kategori seperti yang tadi, kita mengurutkannya dari kategori name, diurutkan dari yang terkecil. Tampilannya seperti ini. Diurutkan dari yang terkecil itu dari huruf B, terus C, dan seterusnya. Soal selanjutnya, tampilkan nama perusahaan, customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Pertama ada select company name dari tabel customer, diganti namanya menjadi nama perusahaan. Terus order dari tabel order diganti nama dengan ID transaksi. Terus order date dari tabel order diganti dengan tanggal pembelian. From order diganti dengan O, join customer diinisial dengan C. On customer ID dari tabel order sama dengan customer ID dari tabel customer. Selanjutnya order by company name di tabel customer, yaitu diurutkan dari nama company name-nya ini, diurutkan dari yang terkecil seperti yang diminta tadi. Nah, seperti ini hasilnya, diurutkan dari nama perusahaan A, B, dan seterusnya. Selanjutnya tampilkan ID order, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Yaitu pertama select order ID as ID order dari tabel order ID dari tabel order. Terus order date dari tabel order diganti nama menjadi tanggal order. Terus produk ID dari tabel order detail diganti nama jadi ID barang. From tabel order diinisialkan sebagai O, join order detail diinisialkan sebagai OD. Terus untuk order ID di tabel O sama dengan order ID di tabel OD. Nah, tampilannya seperti ini dari order ID, tanggal order, ID barang jadi tadi. Soal selanjutnya, tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Query-nya select order ID di tabel order, kita ubah jadi ID order. Terus order date di tabel order
kita ganti menjadi tanggal order. Terus produk name dari tabel produk kita ganti dengan nama barang. Terus unit price dari tabel order detail kita ganti nama menjadi harga barang. From order diinisialkan sebagai O, terus dijoinkan dengan order detail kita ubah menjadi OD. Terus order ID-nya dari tabel O sama dengan order detail dari tabel OD, yaitu order detail. Nah itu kita join produk, kita inisialkan sebagai P. Lalu produk ID yang dari tabel produk sama dengan produk ID dari tabel OD. Nah tabelnya seperti ini: order ID, tanggal order, nama barang, harga barang. Selanjutnya tampilkan nama lengkap employees beserta nama teritori tempat employees tersebut bertugas. Pertama, select first name, jika business name dikasih spasi dialiaskan sebagai nama lengkap. Lalu territory description as nama tertulis pada tabel territories. From tabel employees diinisialkan sebagai E. Setelah joinkan employees territory, yaitu ini sudah di ET. Terus untuk employees ID di tabel employees sama dengan employees ID di tabel ET. Lalu dijoinkan lagi dengan territories, diinisialkan sebagai T. Untuk territories ID di tabel territory sama dengan territory ID di tabel employees territories. Nah, tabelnya sebenarnya nama lengkap dengan nama teritoriesnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, serta nama shipper yang mengirim barangnya. Kita menampilkan nama customer, tanggal order, dan nama shipper. Customer dari tabel customer, order ID dari tabel order dari tabel order, company name dari tabel shipper. Itu from customer kita akan sampai C, joinkan dengan tabel order dengan inisial sebagai O, di mana customer ID pada tabel customer sama dengan customer ID pada tabel order. Selanjutnya kita joinkan tabel shipper ya, inisial S, di mana tabel CV ya pada tabel order sama dengan shipper ID pada tabel shipper. Di nama customer, order ID, tanggal order, nama shipper, seperti ini tabelannya. Selanjutnya tampilkan nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplai. Untuk harinya yaitu select customer company name pada tabel supplier, kita aliaskan nama supplier, terus kategori name dari tabel kategori kita aliaskan sebagai kategori barang. Terus dari from supplier tabelnya kita ini sebagai S, terus joinkan pada tabel produk alias P, mana supplier ID di tabel supplier sama dengan supplier ID di tabel produk. Setelah itu tabel produk dijoinkan dengan tabel kategori C, ini silakan sebagai C. Kategori ID sama dengan yang ada di tabel produk, kategori ID di tabel kategoris. Nah, di sini ada nama supplier sama kategori barangnya. Untuk soal selanjutnya, tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harga di bawah $10. Yang pertama, produk name dari tabel produk, kita jelaskan sebagai nama produk. Terus unit price dari tabel produk kita sebagai harga. Kategori name dari tabel kategoris, kita istilahkan sebagai nama kategoris. Terus dari
from produk kita inisialkan sebagai P, kita joinkan kategori inisialkan sebagai C, mana kategori ID dalam tabel produk sama dengan kategori ID di tabel C. Where C kategori name, select beverage untuk menampilkan yang menggunakan kata beverage dan unit price-nya kurang dari 10. Nah, ini menampilkan harga yang di bawah 10. Selanjutnya tampilkan nama perusahaan customer asal US, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997 serta tanggal pembelian turut berdasar tanggal pembelian. Pertama, select company name, kita alihkan bagi nama perusahaan dari tabel customer. Order ID kita alihkan sebagai ID transaksi dari tabel order. Terus order date kita alihkan dari tanggal pembelian dari tabel order. From customer kita inisialkan sebagai C, terus kita joinkan kepada tabel orders, kita inisialkan sebagai O, mana customer ID dari tabel C sama dengan customer ID dari tabel O. Where country dari tabel C, like US untuk menampilkan yang ada di kata US, dan order date-nya kurang dari tahun 1997. Di data ini kita menggunakannya dari tahun, bulan, terus harinya, tanggal. Terus di order by dari order date diurutkan dari yang terkecil. Nah, di sini kan yang diinginkan kan sebelum tahun 1996. Jadi ini 97, jadi tabel hanya sebelum tahun 1997. Selanjutnya, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirim barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employees yang dilakukan setelah tahun 1997. Pertama adalah select kategori name, kita alihkan bagi nama customer dari tabel customer. Order ID kita ubah jadi order ID dari tabel order. Di order date kita alihkan sebagai tanggal order dari tabel order. Terus customer name dari nama shipper dari tabel shipper. From customer dari tabel customer kita alihkan sebagai C, kita joinkan dengan tabel orders juga ini sebagai O, di mana customer ID dari tabel order sama dengan customer ID dari tabel customer. Selanjutnya kita joinkan lagi dengan tabel shippers sebagai S, sehingga shippers ID sama dengan di tabel shippers sama dengan Civia dari tabel order. Kemudiannya where ship country di tabel order sama dengan country dari tabel customer, dan order date dari tabel O kurang dari tahun 1907 bulan 12 tanggal 31. Yang diminta tadi kan dari setelah tahun 1997. Jadi seperti ini. Setelah tahun 1997, jadi 98 dan 1 2 seperti itu. Selanjutnya untuk produk harga 5-10 dolar, tampilkan nama supplier beserta nama kategori barangnya. Terus lebih unit price dari kita inisialkan harga sebagai harga produk dari tabel produk, company name dari tabel supplier, kita ubah dari nama supplier, terus kategori name dari nama kategori dari tabel kategoris. From produk kita inisialkan sebagai B, kita joinkan dengan kategoris kita sebagai C, sehingga kategoris ID dari tabel produk sama dengan kategori ID dari tabel kategoris. Selanjutnya
kita tabel produk kita joinkan dengan suppliers yang jeniskan bagi S, sehingga supplies ID dari tabel S sama dengan supply ID dari tabel produk. Where unit price dari tabel produk between 5 sampai 10, karena tadi dimintanya 5 sampai 10 dolar. Nah, kan 10 kan tadi termasuk, jadi tetap dihitung seperti itu. Lanjut, soal selanjutnya, jika E1 many dan E2 sama dengan 1, tunjukkan key E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Maka yang menjadi manajer tabel E1 atau E2, yang menjadi manajer itu adalah yang E2. Itu sebagai E1 many itu sebagai karyawan, dan E2 itu Yawan bersifat sebagai manajer. Soal selanjutnya, tampilkan nama lengkap employees serta nama lengkap pimpinan jika E1 many dan E2 one. Yaitu gunakan select E1 first name digabungkan dengan last name di spasi, dipisahkan dengan spasi, diganti dengan nama lengkap. Terus E2 first name digabungkan dengan last name, dipisahkan dengan spasi, diubah menjadi manager. From employee 1 E1 join employees E2, sehingga repost itu pada E1 sama dengan E2 employees ID. Nah, ini nama lengkap dari ini manajernya yang diminta tadi, nama lengkap employees-nya. Selanjutnya, tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Kategorinya select E1 first name digabungkan dengan last name, dipisahkan dengan spasi, kita alihkan sebagai karyawan. Terus E2 first name digabungkan dengan last name, dipisahkan dengan spasi, kita jadikan manager. Terus selanjutnya from employees 1, karena tadi dimintanya yaitu nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinan, termasuk pimpinan tidak memiliki bawahan dan bawahan tidak memiliki pimpinan. Jadi kita menggunakan full order join employees E2 untuk menampilkan yang tidak memiliki bawahan dan tidak memiliki atasan. Jadi untuk repost di E1 sama dengan employees ID di E2. Tampilannya seperti ini. Ini karyawan, ini manajernya, ini karyawan yang memiliki pimpinan atau manajer. Ini karyawan yang tidak memiliki manajer atau pimpinan. Terus ini pimpinan yang tidak memiliki karyawan atau anak buah. Seperti itu. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.